Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rema Oktia dengan NIM 19109010002 dan dosen pengampu Indah Purwasi MPSI Psikolog. Di sini saya dari Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang dan akan menjelaskan pengertian dari depresi, macam-macam depresi, contoh kasus, dan cara penanganannya. Berikut simak selengkapnya. Yang pertama ialah depresi. Menurut Rosenhan dan Seligman pada tahun 1989, depresi adalah gangguan psikologis yang paling umum ditemui. Depresi merupakan gangguan yang terutama ditandai oleh kondisi-kondisi emosi, sedih, dan muram, serta juga terkait dengan gejala-gejala kognitif, fisik, dan interpersonal. Itu menurut APA pada tahun 1994. Sebenarnya depresi ini merupakan gejala yang wajar sebagai respon normal terhadap pengalaman hidup negatif seperti kehilangan anggota keluarga, kehilangan harta berharga, atau status sosial. Dengan demikian, depresi dapat dipandang sebagai suatu kontinum yang bergerak dari depresi normal sampai depresi klinis. Untuk selanjutnya ialah macam-macam dari jenis depresi. Yang pertama ialah depresi mayor. Yang kedua, distimia. Ketiga, depresi premenstrual. Yang keempat ialah gangguan bipolar. Yang kelima, depresi postpartum. Yang keenam, gangguan suasana hati musiman. Dan yang terakhir ialah depresi situasional. Di sini saya hanya menjelaskan apa itu depresi mayor beserta contoh kasusnya. Menurut Help pada tahun 2010, gangguan depresi mayor adalah tipe paling umum dari gangguan mood yang dapat didiagnosis. Dengan perkiraan prevalensi semasa hidup berkisar antara 10% hingga 25% untuk wanita dan 5% hingga 12% itu untuk pria. Gangguan depresi mayor atau disebut dengan GDM merupakan gangguan mood yang dikaitkan dengan mortalitas, morbilitas, dan disabilitas yang signifikan. Ia dapat mengenai semua umur dan ras. Polanya juga hampir sama di dunia. Adapun penyebab dan faktor risikonya. Untuk sampai saat ini, mekanisme munculnya depresi itu sebetulnya belum diketahui secara cukup jelas. Namun dari penelitian lanjutan diketahui bahwa gangguan ini terkait dengan interaksi multifaktor hingga bisa dimanifestasi secara klinis. Pada seseorang penderita depresi, umumnya ditemui gangguan pengaturan sistem hormonal di otak yang dikenal sebagai neurotransmitter. Neurotransmitter yang bermasalah berasal dari kelompok neurotransmitter monoamin, yaitu serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Beberapa penyakit klinis juga diketahui dapat memicu munculnya depresi. Selain itu, umumnya didapatkan adanya riwayat gangguan yang sama dalam keluarga pada pasien penderita depresi. Depresi juga dapat muncul dengan stresor yang jelas ataupun stresor yang memicu pada munculnya gangguan jiwa. Pada umumnya itu berupa suatu yang membengkas secara psikologis pada penderita. Dan faktor risikonya ialah terdapat beberapa faktor yang memperbesar risiko munculnya gangguan depresi mayor ini. Di antaranya ialah berjenis kelamin wanita, kulit putih dan berwarna. Orang kulit hitam lebih jarang terkena. Wanita yang single atau bercerai. Usia rata-rata penderita depresi mayor umumnya itu berkisar pada umur 20 hingga 50 tahun. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak, remaja,
dan menolak untuk dapat menderita gangguan ini. Pada anak-anak tidak didapati perbedaan yang mencolok antara anak laki-laki dan perempuan yang menderita depresi. Pada manula, keluhan fisik dan gangguan fungsi kognitif lebih rentan dibandingkan suasana perasaan yang depresif, sehingga itu perlu untuk diwaspadai. Adapun gambaran klinisnya ialah kriteria diagnostik klinis gangguan depresi mayor menurut DSM-4-TR, Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorder 4 tahun edition text revision, adalah adanya suatu keadaan mood yang terdepresi, baik yang dirasakan sendiri ataupun yang diamati oleh orang lain, dan menghilangnya atau berkurangnya minat dan kesenangan pada hampir semua aktivitas yang dikerjakan. Kedua kondisi tersebut berlangsung hampir setiap hari selama sekurangnya 2 minggu berturut-turut. Kedua kondisi tersebut diikuti dengan sekurangnya 3 dari kondisi berikut yang juga berlangsung selama sekurangnya 2 minggu berturut-turut, yang nyaris dan berlangsung setiap hari. Yang pertama itu ialah berkurangnya berat badan secara drastis, walaupun tidak sedang diet, atau bertambahnya berat badan secara signifikan, atau kenaikan berat badan lebih dari 50% dalam 1 bulan, akibat penurunan atau peningkatan nafsu makan secara berlebihan. Yang kedua ialah itu insomnia dan hipersomnia. Yang ketiga, agitasi atau retardasi psikomotor. Yang keempat, merasa lesu atau hilangnya tenaga. Yang kelima, merasa tidak berharga atau adanya rasa bersalah yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kondisinya. Yang keenam ialah berkurangnya kemampuan untuk berpikir atau berkurangnya berkonsentrasi dan tidak mampu untuk memutuskan segala sesuatu. Adapun contoh kasusnya ialah Tuan seorang bapak berusia pertengahan 30-an. Ia datang berkonsultasi ke psikiater atas anjuran dari salah seorang rekannya. Saat datang untuk pertama kalinya, terlihat bahwa mimik wajahnya itu murung dan nampak tidak bersemangat. Ketika dilakukan wawancara dan pemeriksaan psikiatrik, suaranya sangat pelan, gerak-geriknya minimal, dan ia sering menanyakan ulang pertanyaan yang ditanyakan oleh psikiater pemeriksa. Tuan A menceritakan bahwa ia sudah merasa sedih berkepanjangan, di mana ia hampir tak ada 1 hari pun ia merasa bahagia selama 1 bulan terakhir, dan aktivitasnya itu terbatas di dalam rumah aja. 1 bulan lalu, ternyata ia baru saja di PHK dari pekerjaannya. Rasa sedihnya disertai dengan penurunan berat badan yang nyata sekitar 3-4 kg karena hilangnya nafsu makan, kehilangan semangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sulit untuk jatuh tidur, atau kalaupun bisa, ia mudah sekali terbangun dari tidurnya. Setelah beberapa saat kemudian, Tuan A bercerita bahwa perasaan sedihnya bertambah parah semenjak 2 minggu terakhir. Ia menjadi mudah menangis tanpa sebab-sebab yang jelas, dan ia merasa pesimis dengan masa depannya serta keluarganya. Dan akhir-akhir ini ia berpikir bahwa hidupnya tidak berharga dan lebih baik ia mati saja. Semenjak di PHK, Tuan A juga tidak pernah lagi mencoba mencari pekerjaan baru karena ia merasa putus asa dengan hidupnya. Selain itu, saat ini dia menjadi menarik diri dari pergaulan, padahal ia dahulu dikenal sebagai orang yang aktif dalam kegiatan RT di lingkungannya. Rasa sedihnya menjadi bertambah parah karena Tuan A mulai kebingungan akan pembiayaan hidupnya. Dan kegiatan sehari-harinya juga beserta keluarganya itu berkurang. Gejala-gejala yang dialami oleh Tuan A di atas merupakan bagian dari gangguan dari depresi mayor, yang dimana
Contoh kasus di atas merupakan salah satu jenis gangguan efektif atau gangguan yang terkait dengan suasana perasaan. Adapun penanganannya ialah untuk saat ini penata laksanaan yang dilakukan untuk gangguan depresi mayor yang meliputi penanganan dengan farmakologi atau obat-obatan dan non-farmakologi. Penanganan secara farmakologi dilakukan dengan pemberian obat-obat antidepresan, sedangkan penanganan secara non-farmakologis meliputi pemberian psikoterapi dan ECT. Hasil terbaik umumnya diperoleh dengan terapi kombinasi antara pemberian obat-obatan dan psikoterapi. Penanganan terhadap gangguan depresi mayor yang sukses dapat dicapai dengan follow-up yang terbaik pasca meredanya episode akut dari gangguan ini. Gangguan depresi mayor yang tidak diterapi dengan benar memiliki tingkat kemungkinan kekambuhan yang tinggi sekitar 50-60%. Kasus dari episode tunggal bisa mengalami pengulangan di masa depan. Sekitar 70% yang sudah mengalami kekambuhan kedua kali dapat mengalami kekambuhan lagi bila tidak diterapi. Dan sekitar 90% juga yang sudah mengalami kekambuhan ketiga kalinya dapat mengalami kekambuhan berikutnya. Dapat kita lihat bahwa kemungkinan kekambuhan semakin meningkat seiring dengan semakin seringnya seseorang mengalami gangguan ini. Seringkali walaupun gejala-gejala sudah mereda, tetapi terapi itu tetap dipertahankan selama sampai dengan 1 tahun untuk mencegah terjadinya kekambuhan gejala depresi tersebut. Kekambuhan gejala itu bisa 70-80% dengan terapi yang benar. Oleh sebab itu, jika Anda dan keluarga Anda mengalami gejala gangguan depresi mayor, segeralah berkonsultasi dengan psikiater terdekat untuk penanganan yang tepat dan secepatnya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya yang berjudul depresi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.